Siang, Guntur Syauli di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan Shining Room yang menemani Good News Family tentunya dalam program Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Ya, pengen hidup sehat, pengen hidup yang pastinya lebih gitu ya, lebih berkualitas dan bisa jadi suatu hal gitu kan, pengennya selalu seperti itu. Makanya kita punya tagline-nya hidup sehat bersama. Nah, Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang yang akan menjadi sumber untuk informasi tentang kesehatan buat kita di siang hari ini. Nah, buat Anda yang mungkin nanti mau gabung barengan kita boleh banget ya. Kirimkan melalui WhatsApp di 081225225949, 081225225949 atau 0815757800 949. Kita akan bahas hari ini tema kita adalah tentang nyeri kepala. Siapa yang suka nyeri kepala? Atau kita ngomong aduh pusing gitu ya, aduh ini gitu ya, aduh kepalanya berat. Nah nanti kita akan bahas hari ini bersama dengan Dokter Priska dari Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Saya sapa terlebih dahulu, selamat siang dok. Halo, siang Kak. Iya apa kabar dok? Baik, baik, puji Tuhan. Iya dokter lagi praktek atau di rumah sakit atau? Iya, iya lagi di rumah sakit sekarang. Oke, semoga aman ya. Aman, semoga. Tahu ya doanya kita aman. Nah, di hari ini kita akan ngomongin tentang headache atau nyeri kepala. Hmm. Nyeri kepala ini banyak nggak sih dok misalnya nih ya, lagi dokter lagi praktek terus datang pasien bilang, dok saya kepalanya sakit gitu ya. Atau ya pokoknya sakit gitu. Itu seringkali pasien datangnya keluhannya hanya dengan begitu aja atau seperti apa dokter Priska? Yang seringkali ditemuin. Untuk pasien-pasien dengan nyeri kepala ini banyak banget ya, otomatis kita Mm-mm. sendiri pun pasti juga pernah ngalamin. Cuman beda-beda cara mendefinisikannya, apalagi kita di Jawa itu kan macam-macam ya, untuk mendefinisikan sakit tuh banyak gitu. Ada yang gelier lah, ada yang cekot-cekot lah, ada yang kayak mau semaput lah, atau yang gimana rasanya kayak ditusuk-tusuk gitu. Jadi definisinya tuh macam-macam gitu. Cara menggambarkan nyerinya Oke. banyak sih. Nah, nanti yang akan kita bahas Mm-mm. apa sih bedanya nyeri kepala yang seperti ini tuh sebutnya apa, kalau nyeri kepala yang seperti itu sebutnya apa gitu. Oke, karena nah kalau si nyeri kepala ini sendiri sebetulnya sifatnya dia hanya sebagai tanda atau penyakit itu sendiri sih dok? Bisa penyakit itu sendiri, bisa sebagai tanda. Mm-mm. Nah, Mm-mm. nanti kita akan bahas lebih lanjut sih kapan kita menyebut dia itu sebagai tanda, kapan memang dia ya hanya berdiri sendiri aja gitu. Oke, nah ini penting ya. Jadi buat Anda yang mungkin mengalami tadi seperti Dokter Priska sampaikan gitu ya, apa cekot-cekot gitu atau gelier atau aduh aduh mumet gitu ya, aduh pusing gitu. Nah ini ada beda-bedanya gitu ya. Nanti kita akan bahas itu. Oke dok, silakan dok. Nyeri kepala nih. Oke, kita mulai ya. Jadi headache atau nyeri kepala. Sebelum lebih dalam mungkin perlu diluruskan dulu kalau nyeri kepala itu sebenarnya definisinya beda sama pusing. Cuman Hmm. orang seringkali bilang kalau sakit kepala itu ya pusing. Sedangkan kalau misalnya di bahasa Inggris kan atau istilah medisnya itu nyeri kepala lebih ke headache atau sepalgia. Sedangkan kalau pusing itu lebih ke dizziness. Dizziness itu sensasi rasanya mau jatuh, sensasi berputar, rasanya kepalanya sampai nggak bisa disangga karena terlalu berat. Nah, itu lebih menggambarkan pusing. Makanya orang ada yang menggambarkan pusing itu kayak pusing 7 keliling atau rasanya gelier, rasanya mau jatuh. Nah, itu lebih ke dizziness. Ini berbeda dengan nyeri kepala karena kalau nyeri kepala itu sensasinya lebih kayak ada tekanan, terikat, kencang. Cokot-cokot itu juga bisa termasuk ke nyeri kepala. Nah, Hmm. nyeri kepala sendiri itu apa sih kalau definisinya? Jadi ada rasa nyeri atau ketidaknyamanan yang muncul dari struktur yang di kepala yang sensitif dengan nyeri. Strukturnya apa aja? Ada kulit, otot, pembuluh darah, mukosa sinus, sampai struktur gigi. Nah, gigi pun kalau sakit gigi seringkali juga sampai ngerasain nyeri kepala. Itu adalah termasuk struktur sensitif nyeri yang ada di kepala. Nah, untuk klasifikasinya sendiri sebenarnya banyak sekali ya. Bahkan dibuat satu buku khusus untuk klasifikasi nyeri kepala. Tetapi yang akan dijelaskan saat ini yang lebih umum aja.
secara garis besar klasifikasinya ada 3 kelompok besar. Ada nyeri kepala primer, nyeri kepala sekunder, sama neuropatis atau nyeri area wajah gitu. Nah, yang paling umum adalah nyeri kepala primer. Nyeri kepala primer yang banyak terjadi, yang pertama adalah migrain atau migrain. Ini sering banget pasien datang dengan keluhan nyeri kepala sebelah atau pasiennya bahkan udah tahu dok saya migrain gitu kan. Padahal kalau ditanya lebih lanjut mungkin bukan migrain gitu. Biasanya pasien-pasien ini mengeluhkan ada rasa nyeri kepala berdenyut satu sisi. Jadi khasnya migrain adalah satu sisi dan berdenyut. Meskipun tidak selalu satu sisi ya, ada beberapa case yang menyebutkan berdenyutnya ada di kedua sisi, tetapi khasnya migrain biasanya nyeri kepala berdenyut dan terjadi di satu sisi. Nah, terus kenapa kok bisa terjadi migrain? Sebenarnya masih banyak teori yang menjelaskan kenapa dia bisa terjadi, tapi yang jelas secara umum karena adanya terjadi penyempitan pembuluh darah di intracerebral atau di dalam otak yang kemudian menjadikan suatu area itu kekurangan suplai oksigen. Nah, sehingga kompensasinya di pembuluh darah luar otak itu membesar sehingga muncullah rasa throbbing atau rasa kayak berdenyut gitu ya. Nah, ini juga dipengaruhi dari sinyal saraf nyeri, kemudian dipengaruhi juga neurotransmitter. Untuk kelompok migrain sendiri ada 2 jenis. Ini untuk gambaran umum aja. Jadi ada yang dengan aura atau tanpa aura. Aura itu apa? Jadi aura itu adalah aktivasi panca indera yang mendahului migrain. Jadi sebelum migrainnya muncul, untuk beberapa orang mungkin akan ada yang merasakan aura itu. Biasanya yang paling sering adalah aura visual atau penglihatan. Jadi merasa kayak melihat kilatan cahaya gitu, baru setelah muncul keluhan itu baru keluar gejala migrainnya gitu. Nah, kalau misalnya yang tanpa aura berarti tidak didahului gejala-gejala yang melihat cahaya atau terasa seperti kebas-kebas kesemutan, berarti dia masuknya yang migrain tanpa aura. Nah, kemudian untuk nyeri kepala primer berikutnya, selain migrain ada yang namanya TTH. TTH itu tension type headache. Jadi rasanya itu didahului dengan tension. Terasa seperti terikat, tertekan, terus habis itu berat. Nah, itu eh, definisi dari tension type headache. Ini cukup sering juga selain migrain karena TTH ini paling sering disebabkan karena postur tubuh yang buruk. Jadi misalnya kebanyakan duduk lihat komputer, gak ada stretching, otot leher, otot bahu jadi tegang, itu menyebabkan TTH juga. Jadi penyebab utamanya paling sering adalah postur tubuh yang buruk, kemudian tension muscle atau adanya eh, ketegangan otot yang berlebihan, kemudian dipengaruhi stres juga bisa. Kenapa dia bisa terjadi? Karena penyebab-penyebab yang tadi itu menyebabkan pembuluh darah itu menyempit sehingga kan kembali lagi ya supaya oksigen kurang segala macam jadi menyebabkan rasa nyeri di kepala. Nah, khasnya TTH ini biasanya pasiennya akan ngeluh satu kepala itu rasanya kayak diikat kenceng gitu, rasanya kayak mau pecah gitu. Nah, itu digambarkan di TTH. Kemudian selain itu nyeri kepala primer ada juga yang namanya TAC, trigeminal autonomic cephalgia. Ini mungkin lebih jarang daripada dua nyeri kepala yang sebelumnya, karena dia biasanya eh, ada peran dari saraf di wajah gitu. Karena ada peran saraf di wajah, dia nggak cuma nyeri kepala, tapi dia disertai sampai air matanya itu nyerocos terus gitu. Nyerocos ya, jadi bukan nangis. Jadi air matanya nyerocos, terus habis itu hidungnya berair. Karena memang adanya aktivasi dari saraf 5 di area wajah. Nama lainnya dia cluster headache. Ini memang nggak sebanyak yang dua nyeri kepala dua nyeri kepala tadi, tapi juga cukup beberapa orang ada yang mengalami ini gitu. Kemudian kelompok nyeri kepala primer yang lain itu kelompoknya sebenarnya kelompok lain. Ada banyak sekali penyebabnya apa saja, tetapi yang paling saya ingat dan paling unik itu menurut saya adalah ponytail headache. Jadi nyeri kepala karena ikat rambutnya kekencangan gitu. Oh Itu iya, bahkan iya. masuk loh di buku medisnya. Jadi ponytail headache itu karena adanya traksi di kulit kepala yang berlebihan sehingga timbullah nyeri kepala itu gitu. Jadi mungkin kalau untuk sebagian orang kok kayaknya kok ikat rambutnya kekencangan itu mungkin dikiranya bukan apa-apa, padahal sesungguhnya itu di buku medis pun dibahas gitu ya ponytail headache ini. Nah, oke, nyeri kepala primer secara garis besar seperti itu. Jadi memang dia ada penyebab utamanya ya, nyeri kepala primer. Sedangkan kalau nyeri kepala yang sekunder, biasanya dia ada alasan di balik kenapa kok dia bisa nyeri kepala. Yang paling sering adalah trauma atau cedera. Misalnya habis kepentok, habis kebentur, habis biasanya tuh pasien-pasien yang kecelakaan lalu lintas misalnya kan,
Mm, jatuh, ternyata kepalanya nggak pakai helm, terus ngerasa pusing. Nah, itu masuknya ke nyeri kepala sekunder. mm, Kemudian yang kedua, karena ada penyakit pembuluh darah otak, paling sering adalah stroke. Bisa stroke yang penyumbatan, bisa stroke yang pecah pembuluh darah, itu juga menyebabkan nyeri kepala. mm, Kemudian ada juga nyeri kepala yang disebabkan karena zat-zat atau biasanya sih zat-zat psikotropika ya. Jadi pada saat dia sakal-sakal gitu muncul nyeri kepala itu juga bisa masuknya ke nyeri kepala sekunder. mm, Kemudian penyebab yang lain juga bisa karena infeksi, contohnya meningitis, yaitu infeksi atau peradangan di selaput pelindung otak. Kemudian encephalitis juga bisa. Kemudian penyebab lain adalah psikiatri. Jadi ada riwayat depresi, riwayat cemas, riwayat stres berlebihan sebelumnya itu juga bisa menyebabkan nyeri kepala. Jadi dia masuknya ke golongan nyeri kepala sekunder. Tuh. Nah, untuk yang kelompok ketiga sebenarnya nggak spesifik ke nyeri kepala, tapi dia karena mengaktifasi saraf yang ada di wajah, jadi rasanya itu bisa ke nyeri kepala. Namanya trigeminal neuralgia. Jadi trigeminal itu nama saraf yang ada di wajah, dia itu penjalarannya ada di atas alis, di rahang atas sama di rahang bawah. Nah, untuk kenapa dia bisa terjadi ini masih banyak perdebatan ya. Cuman yang paling jelas kemungkinan besar ada penekanan arteri vena di saraf tersebut sehingga dia menyebabkan nyeri. Biasanya pasien akan mengeluhkan rasanya tuh kayak kesilet-silet gitu pipinya. mm, Kesilet-silet atau rasanya kayak kesetrum. Nah, pemicunya adalah pada saat gerakan mengunyah atau pada saat sikat gigi. Itu khasnya neuralgia trigeminal. mm, mm. Nah, terus tadi ya, kapan sih nyeri kepala itu dia berdiri sendiri, kapan dia merupakan suatu tanda. Ini juga sebenarnya buat catatan teman-teman pendengar semuanya. Kapan sih dok kalau misalnya kita sakit kepala tuh kapan kita harus ke dokter, kapan nggak usah gitu. Ya, ya. Ya selain karena misalnya sudah minum obat warung belum membaik, silahkan periksa ke dokter. Tetapi ada juga nih namanya red flags headache. Jadi yang red flags nggak cuma cewek cowok aja, tapi ternyata nyeri kepala juga ada red flags-nya gitu. Nah, red flags-nya ini ada banyak. Istilahnya adalah SNOOP-10. Jadi SNNOOP10 gitu. Ya, dari red flags ini yang pertama adalah yang pertama ada systemic symptoms atau gejala sistemik termasuk demam. Nah, biasanya kalau misalnya nyeri kepala disertai dengan demam, dia berhubungan dengan adanya infeksi, bisa yang seperti tadi ya, meningitis, encephalitis. Kemudian yang N yang pertama adalah neoplasma. Neoplasma atau kecurigaan tumor atau kanker bisa berdiri sendiri tumor atau kanker di otak, bisa juga bentuk dari metastasis atau penyebaran dari kanker yang lain. Maka Mm, itu masuk ke tanda-tanda red flags dari nyeri kepala. Kemudian N-nya yang berikutnya itu neurologic deficit atau adanya gangguan saraf neurologis atau disfungsi termasuk nyeri kepala yang disertai dengan penurunan kesadaran. Nah, itu harus hati-hati tuh. Bisa jadi dia berhubungan dengan gangguan vaskular di otak, bisa stroke, bisa infeksi, bisa abses, ya. mm, Eh, Kemudian O yang pertama adalah onset. Jadi kapan nyeri kepala ini muncul? Biasanya yang disebut red flags nyeri kepala, kalau misalnya onsetnya itu sangat mendadak dan begitu muncul tuh rasanya sakit sekali. mm, Biasanya pasien-pasien akan mengeluhkan sebelumnya nggak pernah sakit kepala separah ini dok, ini tiba-tiba sakit langsung mendadak dan sakit sekali gitu. Nah mm, biasanya kalau ada keluhan seperti itu kita curiganya mungkin riwayat sebelumnya ada hipertensi atau darah tinggi, kemudian ada pembuluh darah otak yang pecah, dia mm. muncul nyeri kepala seperti itu. Nama lainnya adalah thunderclap headache. Jadi rasanya itu kayak kesambet petir kan sekali kena tuh langsung sakit gitu kan. Nah, Mm, itu biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan pembuluh darah di otak yang ada yang pecah gitu. mm, Kemudian O yang berikutnya adalah older age. Biasanya pasien-pasien dengan nyeri kepala usia di atas 50 tahun itu juga harus aware. Kemudian untuk P yang pertama, tadi kan Snoop 10 ya, jadi O-nya sudah beres, lanjut ke P, itu ada pattern change atau adanya perubahan pola. Yang tadinya mungkin eh, biasa-biasa aja minum dengan obat warung membaik, kok sekarang sudah nggak mempan, kemudian malahan dirasa nyeri kepala semakin berat. Jadi selain ada perubahan pola, dia juga ada progresivitas. Nah, itu juga perlu hati-hati ya. Mungkin perlu dikonsultasikan ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Gitu.
Yang berikutnya ada positional headache, artinya nyeri kepala yang dipengaruhi dengan perubahan posisi. Biasanya berhubungan dengan hipertensi di dalam kepala intrakranial atau hipotensi. Jadi tensinya terlalu tinggi atau terlalu rendah itu juga bisa menjadi tanda-tanda gawat kalau misalnya ada pasien dengan nyeri kepala dan nyeri kepalanya dipengaruhi dengan posisi. Kemudian P yang berikutnya adalah precipitated by sneezing, coughing, or exercise. Jadi dia di-trigger hanya dengan bersin, batuk, dan olahraga. Bayangin lagi bersin langsung nyeri kepala, nah itu bahaya tuh. Cuman Oh, biasanya kasus-kasus kayak gini, karena memang sudah ada kelainan jaringan otak sebelumnya, dan itu biasanya sudah terjadi pada saat dia lahir. Nah itu mm, mungkin perlu pemeriksaan lebih lanjut ya, gitu. mm, Terus untuk P yang berikutnya, namanya papil edem. Nah, ini kita nggak bisa nilai. Yang bisa nilai itu dokter karena memang butuh alat khusus namanya oftalmoskop. Jadi dilihat ke bagian dalam mata, kita lihat apakah memang ada pembengkakan di papilnya. Biasanya kalau ada pembengkakan itu artinya ada penekanan berlebih di dalam otak sehingga dia bisa bengkak. Nah, biasanya kalau tekanan berlebih itu bisa karena keganasan, misalnya ada tumor atau infeksi, itu juga bisa. Kemudian P yang berikutnya adalah pregnancy. Jadi kehamilan, ibu-ibu yang hamil kemudian nyeri kepala, itu juga bahaya karena biasanya disertai dengan tensi yang tinggi. Nah, mm, ibu-ibu hamil yang tensi tinggi atau preeklamsi itu bahaya ya, itu harus terkontrol tensinya karena mengancam nyawa kasusnya. Kalau misalnya udah nyeri kepala, kemudian tensinya terlalu tinggi, itu harus rawat inap gitu karena sangat mengancam nyawa. Kita harus kontrol tensinya supaya aman pada saat melahirkan gitu. P mm, yang berikutnya adalah painful eye with autonomic features. Jadi nyeri kepala yang juga disertai nyeri area mata itu juga harus aware. Mungkin mm, perlu dikonsultasikan ke dokter karena bisa jadi ada penyakit lain atau gejala lain yang menyertai tapi pasien seringkali nggak sadar. Tuh. mm, Nah, untuk yang red flags-nya sejauh itu, cuman mm. kita juga ada yang namanya orange flags gitu ya. Jadi Snoop 10 itu mencakup si red flags dan orange flags. Jadi yang nggak yang terlalu hati-hati tapi ya hati-hati lah ya tetepan ya warna orange gitu. Mm, Yang mm, berikutnya adalah post traumatic onset of headache. Jadi nyeri kepala yang muncul setelah ada trauma, misalnya habis kebentur, terus betul. misalnya atau tadi pagi habis kecelakaan tapi fine-fine aja sih gitu, nggak ada luka, nggak ada apa, tapi baru muncul nyeri kepala. Nah itu juga harus hati-hati ya karena dia masuk kriteria orange flags. Kemudian P yang berikutnya adalah patologi of the immune system, contohnya penyakit HIV. Dia bisa muncul nyeri kepala juga, itu termasuk ke orange flags. Dan P yang terakhir adalah painkiller overuse. Nah, ini juga hati-hati. Jadi, mungkin yang sering sedikit-sedikit minum anti nyeri kalau sakit kepala atau pusing minum anti nyeri. Nah, itu juga perlu hati-hati karena dia bisa muncul eh, efek overuse-nya. Jadi, udah lama-lama nggak mempan gitu. Jadi, harus upgrade obat anti nyerinya. Nah, itu juga masuk ke orange flags headache. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang merasakan gejala seperti itu, ada baiknya jangan terus-terusan minum obat warung ya, meskipun obat warung tuh bisa dicari atau didapatkan dimanapun gitu ya. Ada baiknya untuk periksa lebih lanjut ke dokter, karena bisa jadi keluhannya sebenarnya nggak cuma sebatas dari kepala, tapi ada keluhan-keluhan lain yang teman-teman juga nggak sadar. Iya, Gitu, kalau secara garis besar seperti itu, Kak. iya. Ini eh, ini jadi rame loh pertanyaan seputar headache, headache atau Mm-mm. nyeri kepala gitu ya. Karena banyak juga ya ternyata selama ini orang nyeri kepala minum obat warung gitu ya. Atau tadi Mm-mm. painkiller gitu kan. Seringkali hanya Mm-mm. cuma itu gitu. Tapi terus kemudian kalau yang timbul lagi, nah itu yang perlu untuk kita kita juga cari tahu gitu. Nah ini ada yang bertanya nih. Selamat siang dok, mau tanya, kalau di matanya itu ada seperti garis-garis warna pada mata. Apakah itu bisa menjadi indikasi untuk sakit kepala, migrain atau vertigo? Oke, sebentar. Ini maksudnya saya juga agak sedikit kurang jelas ya. Garis-garis warna pada mata itu apakah ngeliat terus jadi ada refleksi garis-garis gitu atau di di mata kelihatan seperti itu? Ini coba mungkin Kalau kalau mungkin yang yang dimaksud karena aura tadi ya, muncul oh, aura kilatan tadi ya, cahaya. betul. Nah, sebenarnya Jadi kalau lihatnya hmm? kayak ada kilatan cahaya bentuk garis-garis gitu ya, Dok ya? Jadi kayak flashes of light gitu liatnya. Cuman itu Mm-mm. hanya muncul pada saat sebelum migrainnya muncul. Jadi bukan yang terus-terusan muncul. Kalau memang tidak ada keluhan migrain tetapi ada keluhan itu mungkin lebih tepatnya konsultasinya ke dokter mata ya. Oh Kalau ini ya. kan memang dia dia mendahului migrain. Jadi
munculnya pada saat migrainnya juga mau ikutan muncul gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak disertai migrain, munculnya terus-terusan, mungkin lebih baik konsultasinya ke dokter mata gitu. Nah, oke, itu ya. Jadi kalau gangguan ini tidak disertai dengan migrain, karena ini Mhm. munculnya bukan menetap, tapi sesekali itu ketika akan ada migrain, gitu ya dok ya. Ah, Jadi ah, betul betul. jadi ini kayak flash itu tadi itu hanya ketika akan ada migrain. Tapi kalau itu kok muncul tapi nggak ada migrain dan itu berulang, konsul ke dokter spesialis mata untuk dicari tahu persoalannya di mana. Seperti itu ya dok ya. Mhm, benar-benar. Iya. Jadi eh silakan gitu ya untuk ini jawabannya ya. Tapi kalau misalnya itu kok ada kiraan seperti itu terus kemudian migrain gitu. Nah, ini berarti memang lebih ke migrain itu. Lanjut. eh Selamat siang, Dok. Saya seringkali merasa nyeri di sisi kiri kepala. Apakah ini termasuk migrain? Lalu apakah pengobatan hanya dengan anti nyeri saja atau ada gejala penyakit lain? Terima kasih. Nah, ini kalau misalnya nyeri kepala satu sisi, kita perlu tanya lebih lanjut ya. Biasanya Hmm, sih sehari-hari kegiatannya ngapain? Itu dulu. hmm, Apakah hmm, dia banyak aktivitas yang duduk, hmm, menunduk, atau posisi-posisi tertentu yang menyebabkan otot bahu atau lehernya salah satu akan bekerja lebih ekstra, itu juga bisa menyebabkan nyeri kepala. Cuman kalau misalnya satu sisi, balik lagi apakah nyerinya berdenyut atau ya udah cuman satu sisi aja rasanya cekot-cekot gitu. hmm, Karena kalau misalnya memang dipengaruhi posisi kan memang seringnya ya ini nggak bisa berdiri sendiri ya. Kadang juga ada mix antara migrain dan tension tadi ya, tension type headache itu. Kalau hmm, memang dipengaruhi dari postur tubuh ya kemungkinan ada efek dari tension type-nya. Kalau misalnya dirasa berdenyut itu berarti lebih ke migrainnya. Jadi harus ke ini sih harus tanya lebih lanjut lagi oke. sehari-harinya seperti apa. Tapi bisa juga kalau misalnya memang dirasa satu sisi ya berarti migrain. Untuk Hmm, obatnya hmm, kembali lagi, mungkin dokter akan mengevaluasi lebih lanjut karena untuk migrain itu obatnya cukup berbeda dengan nyeri kepala biasa biasanya. Ada beberapa case migrain yang cukup diberikan obat over the counter, tapi ada juga yang perlu pemberian obat lain. Biasanya dikasih aspirin gitu hmm. atau kelompok triptan biasanya. Dan ini harus dengan resep dokter biasanya gitu. Emang harus kalau misalnya ada keluhan nyeri kepala kita harus tanya lebih dalam sih karena nyeri kepala tidak sesederhana itu. Bener, bener, bener. Orang kan mikirnya nyeri kepala gitu ya. Oh ini ada Mhm. begini, tapi tidak sesederhana yang dibayangkan kasih obat selesai gitu. Kalau kasih obat tapi sumber persoalannya nggak dibetulin juga nggak beres gitu kan. Seperti itu ya dok ya. Betul, heeh, benar-benar. Oke, ini kalau berarti kalau si nyeri kepala ini gitu ya, tata laksananya atau apa ya? Ini kan penyebabnya berbeda-beda. Tadi yang dijelaskan oleh dokter Hmm, Priska tuh banyak banget. Artinya penanganannya, lalu pengobatan dan lain sebagainya juga pasti akan jadi berbeda-beda kah, Dok? pasti, karena kan kita harus evaluasi ya. Kalau Mm, misalnya pasien datang di hari pertama dengan keluhan nyeri kepala, biasa nih misalnya dengan tension type atau migrain, mungkin kita cukup dengan pemberian obat-obat painkiller. Tapi kalau misalnya ternyata setelah dievaluasi ada gejala penyerta lain seperti demam, kemudian penurunan berat badan, atau mm, misalnya penurunan kesadaran, nah itu kita perlu evaluasi lagi. Kita perlu mm. cari tahu apakah perlu di CT scan, perlu dicek darah untuk mencari tahu penyebab dia nyeri kepalanya dari mana. Karena tadi kan bisa dari infeksi, bisa dari keganasan, tumor, segala macam, atau eh, penyakit yang ada di selaput otak gitu. Jadi otomatis pengobatannya akan berbeda. Karena kalau misalnya nyeri kepala yang sekunder, kita kan harus atasi dulu ya penyebab primernya, baru bisa kita kurangin keluhan nyeri kepalanya gitu. Oke, ini lanjutannya tadi ya, yang Mhm. bertanya garis-garis warna pada mata. Jadi dia merasanya kayak ada flash of white light gitu di sudut mata kiri. Nggak ada nyeri kepala, tapi lama-lama kepalanya jadi berat. Hmm, bisa juga itu disebutkan aura ya. Jadi Mm-mm. sensasi seperti kilatan cahaya dari stimulus eksternal, terus lama-lama diikuti dia nyeri kepala, bisa jadi itu salah satu gejala migrain dengan aura berarti. Hmm. Jadi ini memang kalau seperti itu harus cari tahu lebih lanjut gitu ya dok. Migrain ini kan juga Betul. ada penyebab-penyebabnya ya dok ya. Ada. Hmm. Hmm. Ini Artinya secara garis besar sih lebih ke itu ya.
stres, kemudian tadi postur tubuh itu juga mempengaruhi sebenarnya. Jadi nggak melulu kalau misalnya penyebabnya stres itu pasti yang tension type gitu juga enggak sih. Macam-macam penyebabnya. Hmm. Jadi bisa bisa apa aja penyebabnya dan beragam. Hmm, Kalau pengen ditelusuri lebih lanjut, periksa, tanya ke dokter, betul. sampaikan. Nanti dokter akan cari kemungkinan-kemungkinannya mulai ditelusuri satu persatu. Seperti itu ya dok ya? Betul, betul. Oke. Nah, tadi kalau kayak semacam stres, terus apa ya, itu tadi kan bisa juga menyebabkan nyeri kepala. Apakah Hmm. ini juga si pasien ini nanti bukan hanya sekedar dia diobati, minum obat, atau ada hal yang lain yang harus dilakukan, dok? Yang pasti kalau misalnya memang setelah tanya jawab itu pasien mengatakan misalnya iya dok akhir-akhir ini lagi kurang istirahat, misalnya iya dok Hmm. akhir-akhir ini lagi banyak kerjaan, deadline-nya numpuk segala macam, pasti ya selain pemberian obat itu kita preventif ya, artinya mencegah supaya nyeri kepalanya nggak timbul lagi. Ya otomatis kalau misalnya pasiennya pun ada kesadaran bahwa oh ini munculnya ternyata pada saat situasi tertentu, pada saat lagi banyak pikiran dan lain-lain, ya berarti kuncinya adalah dikelola stresnya itu juga gitu. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Jadi Jadi nggak melulu melulu untuk mengatasi sakit tuh nggak melulu dengan obat loh gitu. benar-benar. Benar, benar ini. Untuk mengatasi sakit nggak melulu harus obat dan lain sebagainya. Contoh tadi ya yang disampaikan dokter Priska tadi juga menarik gitu ya, kayak ponytail gitu tadi. Ini kekencengan gitu. Artinya kan penyebabnya diurai dulu gitu kan, Betul, dibebaskan dulu itunya, dilepas misalnya, masih ada nggak? Kalau masih ada berarti mungkin penyebabnya bukan itu gitu. Jadi ada harus dicari tahu dulu gitu satu persatu seperti itu ya dok ya. betul. Misalnya tahu lagi pakai ikat rambut kekencangan ya, kunci utamanya ya jangan langsung minum obat. Mungkin bisa dilepas dulu ikatannya, diistirahatin dulu rambutnya terurai beberapa saat. Kalau misalnya mereda ya berarti karena ikat rambutnya kekencangan. Kalau misalnya memang oh pekerjaannya nggak boleh lepas cepo rambut dong ya, ya udah berarti mungkin perlu diminumin obat. Jadi kita eh, aware dengan apa yang kita rasain sendiri. Karena kalau misalnya dikit-dikit minum obat lambung kan juga, sorry, dikit-dikit minum obat nyeri kan juga kasihan lambungnya ya. Takutnya juga nanti masuk ke orange flash tadi yang karena terlalu sering minum painkiller jadinya overuse gitu. Oke. Ah, ini ada pertanyaan yang menarik gitu ya. Selamat siang dok, mau tanya. Ini mitos atau fakta? Katanya kopi itu bisa menjadi salah satu obat buat nyeri kepala. Terima kasih dok. Mungkin lebih tepatnya bukan obat nyeri kepala ya, tapi karena untuk sebagian orang dengan konsumsi kopi itu bisa meningkatkan dopamin. Jadi anggapannya kayak stress relief gitu. Sama Oh, kan, jadi mungkin karena penyebabnya stres, terus aduh daripada stres sakit kepala minum ngopi dulu deh gitu. Terus habis itu sakit kepala ya, ya bisa juga karena kan emang tadi salah satu penyebabnya adalah stres kan. Jadi kalau misalnya dirasa dengan minum sesuatu atau do something yang bikin happy bisa jadi stress relief ya bisa juga nyeri kepalanya hilang gitu. Jadi kalau dibilang mitos atau fakta, mungkin untuk sebagian orang bisa dibilang fakta ya karena memang muncul kesenangan tersendiri kalau minum kopi gitu. oke. Ya, lanjut. Ini ada juga. Selamat siang dok. Saya mau tanya, apakah nyeri kepala saat bangun tidur bisa disebabkan karena salah bantal? Terima kasih. Ini menarik nih. Oh, oke, salah bantal itu kan artinya bahasa Semarangnya tengeng ya lehernya ya, karena Oh iya 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 iya. Iya. kencang satu sisi kan. Nah, Heeh. bisa karena berarti dipengaruhi adanya muscle tension atau tekanan otot leher yang berlebih kan. Seharusnya kan dia kan posisinya netral, tapi karena dia salah bantal, jadi satu Mm-mm. sisi otot leher itu dia kerjanya lebih ekstra, kontraksi terus kan, otomatis bisa timbul nyeri kepala gitu. Nah, tergantung eh, posisinya juga. Jadi kayak misalnya dia dari bangun tidur, dari posisi tidur ke bangun, dia pusing, terus tidur lagi pusing, itu nanti mungkin beda lagi ya ceritanya. Tapi kalau memang karena salah bantal, terus lehernya sakit, terus nyeri kepala, ya bisa juga. Karena berarti kan masuknya ke postur yang buruk ya. Postur yang buruk itu nggak melulu postur berdiri atau duduk ya. Jadi postur tidur pun juga bisa dibilang postur tidur yang buruk gitu. Oke. Jadi postur tidur yang buruk gitu, bukan hanya duduk atau tadi, tapi postur tidur yang nggak baik itu juga bisa menyebabkan eh, nyeri kepala itu tadi. Tapi ini berarti kalau misalnya kayak kejadiannya kayak gitu, yang harus dilakukan apa dok? Ini dibantu dengan obat atau
Karena kan udah terlanjur nih sakit gitu. Mm-mm. Boleh dibantu dengan obat, Hmm. misalnya obat anti nyeri pada umumnya atau pakai oles-oles semacam, boleh nyebut merek nggak ya? Pokoknya Oh iya somasi-somasi iya yang iya, buat buat anget-anget itu. hangat-hangat Ha. itu. Jadi untuk merelaksasi otot yang kencang dulu gitu. Karena kan tahu kan penyebab utamanya, oh Si kayaknya karena otot. salah bantal deh. Mm-mm. Jadi kita cari ke sumbernya dulu gitu. Apa sih masalah utamanya dulu? Oke. Atasi masalah utamanya dulu. Ototnya ini kan menegang gitu ya, karena dia Benar. salah gitu ya. Nah, ini Mm-mm. boleh dikasih rilis untuk eh, oles-oles dan lain sebagainya nanti biar dia bisa hmm, kalau itu tidak membaik mungkin bisa dibantu dengan obat gitu. Jadi pastikan ya Mm-mm. nggak salah pilih bantal, salah posisi tidur. Ternyata Benar-benar. ternyata seperti itu gitu Shaoli. Jadi jangan jangan keliru gitu ya. Em, Oke, selamat siang dok. Saya mau tanya. Saya sering kali berolahraga. Nah, tiba-tiba ketika berolahraga ada nyeri di kepala. Apakah ini berbahaya? Apa yang harus dilakukan? Oke, nyeri kepala saat olahraga. Olahraganya apa dulu ya? Kalau Mm-mm. misalnya olahraganya yang eh, dia mengaruhi perubahan posisi kepala, contohnya kayak yang Pilates atau misalnya yoga yang kepalanya yang dari atas terus turun bawah itu Mm-mm. kemungkinan bisa muncul pusing ya atau nyeri kepala karena kan dia posisinya kebalik ya. Jadi supaya Mm-mm. oksigen Ada ke tekanan otak gitu ya. itunya, Mm-mm. supaya oksigen ke otaknya pasti akan terpengaruh juga. Nah, perubahan posisi itu juga bisa menyebabkan nyeri kepala. Nah, untuk bahaya atau enggak mungkin perlu dievaluasi. Kalau misalnya hanya muncul pada saat posisi-posisi tertentu, mungkin nggak jadi masalah. Tetapi andai kata tidak dalam posisi tertentu, ternyata nyeri kepalanya berlanjut, kemudian tidak mereda dengan pemberian obat anti nyeri, mungkin perlu aware, perlu periksa lebih lanjut gitu. Karena Oke. pada saat posisi olahraga itu kan denyut jantung juga meningkat kan. Otomatis Mm-mm. kerja jantung juga lebih ekstra. Nah, denyut jantung yang tiba-tiba naik itu juga bisa bikin tanda kutip otaknya agak kaget gitu. Jadi ada Oh, sensasi sakit kepala juga bisa. jadi ini pentingnya kalau misalnya Anda berolahraga, apalagi untuk olahraga-olahraga yang seperti itu didampingin oleh trainer, terus Betul, dilakukan pemanasan gitu ya. Jangan yang betul. langsung Mm, ngegas gitu. Itu bahaya banget betul, kalau betul. misalnya buat denyut jantungnya terus cepet tiba-tiba aliran ke otaknya ini bisa jadi seperti itu juga timbul gitu ya, Dok ya. Betul. Jadi Iya, pemanasan itu penting ya, jangan disepelekan pemanasan. benar benar benar. Orang itu kadang-kadang sukanya pengen tembak aja gitu ya. Misalnya nih Betul. lari gitu ya, lari. Udah Mm, tahu eh, ini lakukan pemanasan dulu gitu biar seluruh tubuh ini siap gitu. Jangan terus tiba-tiba yuk lari aja cus gitu. Nah, ini yang seringkali jadi berbahayanya juga di situ gitu kan. betul. Ini satu topik ya nyeri kepala tapi bahasanya banyak. Karena semua orang pasti pernah ngerasain, Kak. Bener bener bener. Semua orang pernah merasakan walaupun mungkin timbulnya berbeda-beda gitu ya. Timbulnya Betul. di satu hal yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Oke. Ah, kalau yang mungkin nyeri kepala dengan infeksi dan lain sebagainya gitu ya, dok. Misalnya tadi infeksi penyakit Mhm. yang lain, gitu. Entah influenza lah, entah peradangan di telinga atau apalah, atau bahkan nyeri gigi gitu ya, terus kemudian sampai Mhm. ke eh, nyeri kepala. Ini artinya harus dicari tahu sumbernya, terus itu diobatin terlebih dahulu sampai si nyeri kepala ini bisa sembuh atau seperti apa? Kalau misalnya yang infeksi yang dimaksud adalah influenza, ya kita bisa lakukan secara simultan ya. Jadi kita atasin flu-nya sambil dikasih anti nyeri untuk nyeri kepalanya juga bisa. Atau misalnya tadi eh, infeksi telinga itu juga bisa secara simultan ya. Jadi kan obat anti nyeri kan seringkali nggak cuman bekerja untuk nyeri aja, tapi dia juga mengurangi peradangan. Nah, dia juga bisa nembak tuh area-area yang meradang. Contohnya tadi radang tenggorokan atau misalnya ada infeksi atau peradangan di telinga itu juga bisa. Jadi kerjanya secara simultan. Beda kalau misalnya infeksinya infeksi yang berat ya, kayak yang tadi saya sebutkan kalau meningitis itu kan infeksinya berat. Jadi kita tetap harus atasi infeksi beratnya dulu. Jadi infeksi yang mendasarinya apa kita atasin itunya dulu gitu biasanya. Ya bisa simultan juga sih sebenarnya tergantung penyebab utamanya mana yang lebih prioritas gitu. Oke. Nah, kalau pengaruh tentang gaya hidup, lifestyle,
Ada Mm-mm. nggak ke nyeri kepala yang semacam nyeri kepala primer tadi, Dok? Ada contoh yang tadi sih sebenarnya postur tubuh itu sangat mempengaruhi ya. Biasanya kalau orang sering rebahan, terus Mm-mm. lehernya disangga bantal, terus main HP sambil agak nunduk itu posturnya kan nggak bagus ya. Jadi ada Mm-mm. penekanan di otot leher, jadi bisa juga bikin nyeri kepala. Kemudian Mm-mm. kalau misalnya nonton TV atau nonton screen yang terlalu dekat, menyebabkan mata itu lebih kerja ekstra, jadi akomodasi matanya lebih kerja ekstra, kan dia mempengaruhi otot-otot gerakan bola mata juga. Itu juga bisa bikin nyeri kepala. Selain Mm-mm. dari postur tubuh, karena tadi banyak dibahas nyeri kepala terkait dengan tensi, Mm-mm. tekanan darah yang tinggi itu juga bisa mengalami nyeri kepala. Jadi lifestyle untuk beberapa orang dengan riwayat tekanan darah tinggi sih perlu lebih hati-hati ya. Jadi tensinya lebih terkontrol gitu. Karena untuk sebagian, nah ini juga sering banget nih. Jadi pasien-pasien dengan riwayat tensi tinggi pasti akan mengeluh pusing biasanya. Ada juga yang nggak ngeluh sakit kepala. Jadi dia Mm. bilangnya, saya sakit kepala nih dok, kayaknya kemarin kurang tidur. Ternyata waktu di tensinya 170 tinggi banget gitu kan. Oh ya dikasih obat anti nyeri apa, dikasih obat tensinya diminum rutin. Ternyata pada saat obat anti nyerinya diminum sudah nggak pusing, terus obat tensinya nggak dilanjutkan. Nah itu yang salah. Selalu ditanya, kok obat tensinya nggak diminum pak? Iya saya udah nggak pusing dok. Loh benar, obat tensi kan bukan obat pusing pak gitu. Jadi harus apa lebih ekstra gitu penjelasannya karena memang tensi itu bisa dibilang silent killer ya jadi untuk sebagian orang tuh nggak kerasa sakit kepala nggak kerasa gelir atau apapun tiba-tiba tensinya udah melonjak nah itu lifestyle-nya itu yang harus diperbaiki adalah yang pertama harus rutin minum obat tensi yang kedua kurangin garam-garam atau misalnya untuk beberapa orang yang memang ada riwayat hipertensi di keluarga ya berarti harus lifestyle lebih sehat ya dari dia makanan yang dikonsumsi sama gaya hidup seperti merokok, kemudian olahraga, istirahat cukup, itu juga lifestyle loh gitu. Semua berkesinambungan dan nantinya akan mempengaruhi dengan keluhan nyeri kepala ini gitu. Oke, jadi ini memang ngomongin tentang lifestyle-nya balik lagi kepada gaya hidupnya seperti apa gitu ya. Ada orang Hmm. yang misalnya, ini dok nyeri kepala, kenapa sebabnya? Iya kemarin kurang istirahat, misalnya begadang karena Mm-mm. sesuatu hal. Ya bener aja gitu ya, karena memang balik lagi Mm-mm. istirahat yang cukup itu juga mempengaruhi ke situ gitu ya dok ya. Betul. Oke, eh oke, selamat siang dok. Mau tanya, bagaimana sih cara mencegah nyeri kepala atau migrain agar tidak terjadi berulang? Terima kasih. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya memang sering muncul migrain, itu kan dia ada yang masuknya migrain yang akut atau episodik atau yang kronis ya. Biasanya kronis itu munculnya serangan migrainnya sampai lebih dari 15 kali per bulan. Nah, itu biasanya perlu pengobatan khusus sih. Dan untuk beberapa center rumah sakit itu dulu saya pernah tahu ada di UI. Jadi ada namanya headache diary. Jadi dokter dan pasiennya itu punya buku catatan khusus setiap kali ada serangan migrain atau serangan nyeri kepala itu dicatat gitu. Nah, itu nanti akan mempengaruhi pengobatan ke depannya. Karena untuk sebagian orang yang memang sering sekali serangan migrain, biasanya ada obat untuk preventif atau profilaksis atau pencegahan supaya mungkin bisa dikurangi episode serangannya berkurang atau intensitas nyerinya bisa diturunkan. Untuk beberapa case, memang ada obat khususnya sih untuk mencegah itu supaya tidak terlalu sering muncul gitu. Tergantung Oke, nanti memang harus harus ketemu ya. Kalau kayak gini memang harus ketemu pasiennya karena case by case akan berbeda gitu. betul betul. Per kasusnya kan beda-beda, jadi harus konsul juga dan si pasien ini juga harus kooperatif gitu ya. Ketika Mm-mm. migrainnya muncul, kalau tadi harus dicatat lah, harus dievaluasi kapan-kapan muncul, harus dicari tahu ini kenapa sebabnya gitu, atau Betul, muncul itu pada saat seperti apa gitu ya. Jadi ini betul. harus harus si pasien juga harus mulai menganalisa sendiri juga ya dok ya. Betul, heeh. Karena emang karena keluhan nyeri itu kan subjektif ya, karena Ya. bukan sesuatu yang bisa dinilai. Bisa sih dinilai dengan namanya pas gitu visual, tapi itu kan hanya dari ekspresi aja. Kita lihat dari ekspresi dia kesakitannya seperti apa. Balik Hmm. lagi yang merasakan nyeri itu kan pain tolerance-nya dari masing-masing individu. Jadi kalau misalnya memang dirasa, oh kayaknya kalau ada beberapa orang, oh kayaknya kalau mau mendekati hate tuh pasti akan nyeri kepala deh. Atau misalnya, oh kayaknya kalau pas tidurnya lewat jam sekian pasti nyeri kepala. Nah, itu biasanya kan baik lagi ya, awareness masing-masing orang gitu.
Jadi harus diperhatiin juga. Ya, kalau Anda yang mungkin suka nyeri kepala mulai 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 mengamati juga ya, gitu ya, mengamati. Oh, saya tuh setelah begini nih, atau misalnya tadi masalah postur dan lain sebagainya mulai dilihat dulu gitu ya, mulai diamati. Oh, saya tuh memang kerjaannya di depan laptop. Udah gitu setelah itu saya aktif menggunakan handphone yang terus-menerus misalnya dengan posisi yang keliru gitu kan. Nah, ini Mhm. harus mulai dicari tahu juga menelusuri lah perjalanannya kita sendiri. Karena kalau kita datang ke dokter, kita bilang, dok saya nyeri kepala, gitu ya. Dokter juga pasti akan kasih pertanyaan-pertanyaan tambahan gitu ya, dok ya. Nggak Betul. mungkin. Pasti akan nanya, nyari kepala kayak gimana? Ya pokoknya sakit dok. Nah itu yang agak susah ya. Ya pokoknya sakit dok ya. Sakitnya seperti apa bu? Kayak cokot-cokot kan, ngeliat kah kayak mau jatuh. Misalnya dari duduk ke berdiri mau jatuh bu atau mau pingsan atau gimana kayak gitu. Kita harus tanya. Nah kan untuk bisa kita menganalisis lebih lanjut itu kan pasien juga harus aware dulu ya yang dia rasakan tuh definisinya seperti apa gitu. Oke. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Selamat siang dok, mau tanya. Saya sering kali nyeri kepala di bagian belakang. Tapi rasanya itu kepala kayak ada yang, apa sih? Kayak ada yang kaku gitu loh. Oh, kayak mungkin mungkin maksudnya kayak ada kaku, kayak ada tegang gitu lah. Nah, ini bahasanya. Hmm. Aja saya bingung membacanya nih. Tegang di bagian kepala bagian belakang sampai ke leher. Apakah ini tanda penyakit tertentu atau nyeri kepala apa ya, Dok? Terima kasih. Kalau dari ceritanya kemungkinan dia masuk yang tension type headache ya. Jadi karena kontraksi otot leher itu berlebihan. Nah, kenapa sih kok otot dari tadi dibahas ya? Karena memang kepala itu kan disangga sama otot leher ya. Otot leher, otot bahu. Jadi otomatis kalau misalnya ada kontraksi atau kerja otot yang berlebihan, dia akan efeknya bermanifestasi jadi nyeri kepala gitu. Coba biasanya kalau misalnya pasien mengeluh dengan nyeri kepala dan otot leher yang tegang, biasanya aku pasti akan periksa sih apakah dia memang kencang otot lehernya. Mungkin efek dari pekerjaan atau dia postur-postur tertentu lah. Biasanya misalnya sering apa namanya tidur di meja untuk beberapa orang mungkin udah 9 to 5 kerjanya terus ngadep laptop waktu jamnya break terus tidur di meja nggak pakai Oh, bantal itu bangun juga gitu ya. nah benar menurut itu juga mempengaruhi ya itu bisa kenceng semua tuh bangun-bangun lehernya gitu pasti biasanya sih kalau misalnya karena apa namanya muscle tension ya berarti penyebabnya karena otot yang kenceng aja jadi bukan bukan jadi red flags lah istilahnya gitu kecuali memang disertai dengan gejala-gejala lain ya. Oke. Jadi iya nih kalau misalnya kan sering ya istirahat gitu kan sebentar masih ada waktu tidur sebentar. Terus tengkurap gitu, tangan jadi apa sih jadi tumpuan gitu kan. Atau nggak sadar miring ke kanan, miring ke kiri. Nah, ini postur yang nggak baik buat otot di bagian leher bagian belakang sampai kadang-kadang sampai ke bahu gitu. Itu nggak Betul, sih, Dok? betul. Betul, betul. Mm. Nah, itu nah kalau dirasa ketegangan di bagian itu gitu ya, itu bisa jadi menimbulkan tadi sakit kepala di bagian belakang itu. Ya, seperti Betul. dokter Priska sampaikan, kepala kita itu disangga oleh otot-otot di leher dan bahu ini kan. Jadi Mm-mm. kesalahan di situ bisa berpengaruh juga ke rasa yang ada di kepala gitu kan ya, Dok? Betul banget, benar. Nah, Memang kesannya menjaga postur kesannya sepele, tapi sebenarnya efeknya bisa kemana-mana gitu. iya Mungkin nggak cuma bener. otot leher aja, mungkin nggak cuma nyeri kepala, tapi sampai ke otot tulang belakang itu kan pengaruh juga kan kalau misalnya posturnya nggak bagus. Nah, bener. Jadi memang kayaknya sepele gitu ya jaga postur tubuh gitu ya. Terus jaga apalagi sekarang kebiasaannya kan atau mungkin orang gitu ya bekerja lebih banyak di meja di kantor kan di belakang meja terus ngelihat fokus ke depan ke komputer lah laptop lah gitu. Nah, dan itu tadi yang disampaikan 9 to 5 atau 8 to 5 gitu ya dengan jam yang panjang tanpa bergerak dan lain sebagainya itu juga bisa menyebabkan tadi kesalahan postur, terus kemudian ke nyeri kepala dan lain sebagainya. Tapi ada saran nggak dok untuk yang nggak bisa menghindar nih dari rutinitas pekerjaan yang seperti itu? Biasanya sih kalau pasien-pasien kayak gitu, saya sarannya lebih ke stretching sih. Jadi kalau Oke. misalnya dirasa udah ngadep ke komputer sekian jam, maka harus kan pasti kan akan ngadep ke depan terus tuh, berarti Ya, stretching betul. tengok kanan, tengok kiri. Banyak sih biasanya kalau mau cari-cari video stretching untuk relaxin, sorry, otot bahu atau otot leher tuh macam-macam ada banyak. Nggak selalu dilakuin di apa namanya?
di ruang khusus harus studio olahraga itu enggak. Sambil duduk aja kan ada bisa misalnya kepalanya ditekuk ke kanan pakai tangan kanan gitu ya, atau Hmm. sebaliknya, kemudian nunduk sekian detik, kemudian didongakin lagi. Jadi otot leher sama otot bahu tidak stuck dalam posisi tertentu yang terlalu lama. Jadi biar stretch juga ototnya. Oke. Coba cari ya Good News Shelley di YouTube atau di Google aja stretching gitu ya. Stretching di depan komputer atau di kantor itu bisa dilakukan. Nah, itu sederhana tapi itu bisa membantu ya, Dok ya. Benar-benar bisa membantu sekali. Bisa membantu sekali. Jadi tidak terulang, tidak terlalu kaku lah si otot ini. Ini Hmm. disayang-sayang ya si otot ini leher sama bahu kita gitu ya. Karena dia menopang kepala yang cukup penting buat tubuh ini gitu Betul, loh. betul. Karena kalau Kadang misalnya memang kesalahan posturnya terlalu berat, misalnya sampai mempengaruhi struktur tulang ruas leher, itu nanti Mm-mm. efeknya akan lebih panjang gitu. Karena kan di situ isinya saraf ya, di ruas-ruas tulang belakang itu. Kalau misalnya sampai terjepit di area ruas leher, itu nanti efeknya bisa ke tangan, dan itu pasti akan mempengaruhi fungsi kerja kita sehari-hari. Oh Jadi gitu. kalau misalnya bisa dicegah, kita lebih baik cegah atau kita biasain lifestyle-nya lebih baik. Ya, betul. Kalau bisa dicegah, kita cegah. Terus tadi ya stretching jangan lupa. Apalagi Anda yang mungkin harus berhadapan dengan komputer terus-menerus, duduk di belakang meja terus-menerus, dan jumlahnya time-nya itu berjam-jam gitu ya. Bayangin aja itu langsung kaku semua kan badannya. Jadi eh, yuk mulai lakukan ini stretching. Kalau misalnya terjadi sakit kepala, dievaluasi dulu deh. Ini kenapa ya kira-kira ya? Atau misalnya Anda punya tadi penyakit bawaan misalnya hipertensi dan lain sebagainya. Oh, mungkin ini bisa dimunculkan sebagai salah satu. Jangan-jangan hipertensi atau jangan-jangan tensinya naik nih gitu ya. Itu harus mulai dimunculkan lebih aware ke situ juga ya. Oke. eh Dok, ada lagi nggak yang mau disampaikan atau rangkuman dari apa yang kita bahas hari ini buat pendengar? Intinya adalah mungkin untuk nyeri kepala itu kan setiap kita pasti pernah merasakan ya. Kembali lagi kita perlu aware nyeri kepalanya seperti apa, terus muncul pada saat apa, sehingga kita juga nggak salah gitu dikit-dikit beli obat over the counter, obat warung. Karena yang kita takutkan adalah selain efeknya overuse painkiller, bisa juga efek ke lambung, karena untuk beberapa obat anti nyeri dia cukup mengiritasi lambung. Jadi malah yang tadinya sebenarnya masalahnya simple atau sederhana malah jadi rumit karena overuse painkiller itu tadi. Kalau misalnya memang dirasa dengan pemberian obat anti nyeri nggak mempan, kemudian disertai tanda-tanda lain yang sudah tadi saya jelaskan di orange atau red flags-nya, berarti perlu konsultasi ke dokter untuk periksa lebih lanjut. Jangan self-diagnosis ya, teman-teman. Ya, jangan self diagnosis. Jadi eh, jangan terus kemudian oh habis ini saya minum ini nanti hilang kok. Tapi kalau itu terus terjadi berulang lebih baik untuk dicari tahu gitu ya biar kita bisa paham dan diobati dengan benar. Jangan terus kemudian itu terjadi terus-menerus sampai kita lebih parah lagi atau mengganggu fungsi organ yang lain seperti yang disampaikan Dokter Priska tadi. Oke, Dokter Priska, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Iya, kalau Anda membutuhkan layanan kesehatan bisa datang langsung ke Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Kalau misalnya kayak nyeri kepala begini langsung datang ke poli umum dulu nggak sih dok? Atau ke dokter spesialis apa gitu? Boleh datang ke poli umum dulu, boleh juga biasanya kalau nyeri kepala ini ranahnya dokter spesialis saraf biasanya. Oke, ya. Tapi dokter umum biasanya juga nanti kalau misalnya ada, oh ini memang harus dirujuk ke dokter spesialis, juga nanti akan memberikan rujukan ke dokter spesialis apa gitu ya dok ya? Betul. Oke, kalau Anda membutuhkan layanan kesehatan bisa langsung datang ke Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. Informasi jadwal dokter prakteknya ada dilihat di Instagram ya, atau layanan yang ada di Instagram. Tadi tanda-tanda bahayanya dari nyeri kepala juga Dokter Priska sudah sampaikan. Kapan sih harus segera gitu ya ke rumah sakit gitu. Jadi yuk mulai waspada dengan nyeri kepala walaupun sederhana tapi ternyata ada banyak hal yang harus kita tahu tentang nyeri kepala. Sekali lagi terima kasih buat Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto, Dr. Priska juga terima kasih. Sampai ketemu lain kesempatan ya, Dok. Ya, terima kasih buat waktunya, kesempatannya. Ya, sampai jumpa.
Ya, dan terima kasih buat Anda Good News Family buat hari ini. Udah simak obrolan kita, berharap apa yang dihadirkan boleh jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda. Sampai